adik-adik di rumah, welcome to Golden Kids Online Service. Senang sekali berjumpa dengan kalian hari ini. Nah, kita bisa beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa bersama-sama. Adik-adik tetap semangat ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Halo, halo, hai, hai. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Kak Dia yakin dan percaya nih kalau semakin hari kalian semakin menjadi anak Tuhan yang luar biasa dalam segala hal. Sehat selalu dan sukacita senantiasa. Kak Dia mau tepuk tangan nih buat kalian ya yang selalu semangat untuk mengikuti Sunday School Golden Kids Online Service ini. Yeay, tepuk tangan buat kalian semuanya. Nah, hari ini Kak Dia mau menyampaikan tentang cerita Alkitab, cerita firman Tuhan, kisah 2 orang pengintai yang disuruh oleh Yosua. Nah, kisah ini ada di dalam Alkitab Yosua 2 ayat 1 sampai dengan 24. Adik-adik bisa baca sendiri ya di rumah ya. Nah,
Kak Dia yakin pasti kalian tahu kan kisah Alkitab yang satu ini? Coba angkat tangannya yang udah tahu. Angkat tangannya. Good. Oke, baiklah. Tidak apa-apa kalau adik-adik ada yang belum tahu tentang kisah yang ada di dalam Alkitab ini. Yuk, sama-sama simak dan perhatikan ya. Pada waktu itu, bangsa Israel kan disuruh Tuhan keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa, ya kan? Nah, perjalanan mereka itu menempuh selama 40 tahun lamanya. Wow. Nah, Musa kemudian meninggal ketika mereka semua itu belum sampai di tanah perjanjian itu. Musa meninggal di perbatasannya ya adik-adik, ingat kan ceritanya? Nah, lalu Tuhan mengutus Yosua untuk melanjutkan dan memimpin bangsa Israel tersebut sampai ke tanah perjanjian, yaitu di Kanaan. Nah, tentu bukan hal yang mudah loh adik-adik. Nah, masih ingat kan ya kisah-kisah yang pernah Kak Adia dan Kak Andrea sampaikan dalam Golden Kids Online Service di waktu-waktu yang telah kita lewati? Nah, masih ingat kan? Adik-adik harus menontonnya nih di link YouTube-nya Golden Kids Bethany Home Magelang. Supaya apa? Supaya adik-adik bisa tahu alur ceritanya ya. Oke. Nah, next ya Kak Dia mau lanjut. Ketika mereka mau memasuki wilayah yang baru, pada waktu itu Yosua mengirim 2 orang pengintai untuk mengamati suatu kota, yaitu kota Yeriko adik-adik. 2 orang pengintai tersebut masuk ke kota dengan diam-diam ya. Jadi mereka itu secara diam-diam adik-adik, mereka mengamati kota sekitar di daerah situ ya, di Yeriko itu. Nah, akhirnya mereka sampai di rumah Rahab. Rahab ini adalah seorang perempuan yang dianggap berdosa pada waktu itu. Ya, Rahab ini punya rencana membantu 2 orang pengintai yang disuruh Joshua tersebut. Nah, simak nih. Rahab memberitahukan kepada Raja Yeriko dan menyampaikan begini. Ada 2 orang Israel yang datang kemari dan menyelidiki negeri ini. Lalu raja menyuruh orang untuk menyampaikan kepada Rahab, "Bawa 2 orang itu ke sini," kata orang suruhan raja itu. Nah, Rahab menjawab pada orang suruhan raja tersebut. Nah, kedua orang itu sudah gak di sini tuh, dia udah pergi. Aku gak tahu kemana mereka pergi. Ayo cepatlah, kejar mereka sebelum mereka menjauh. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang itu pergi bermaksud mengejar 2 orang pengintai suruhannya Joshua itu. Nah, apakah 2 orang pengintai yang disuruh Joshua ini tertangkap? Halo, tertangkap nggak? Tertangkap nggak ya? Ya enggak lah. Betul sekali adik-adik, mereka nggak tertangkap karena ternyata Rahab ini baik sekali. Dia menyembunyikan mereka berdua di atas soto rumahnya. Jadi kedua pengejar itu ditipu oleh Rahab. Nah, ternyata 2 orang pengintai suruhan Joshua itu diumpetin nih di atas soto rumahnya Rahab dan ditutupi oleh jerami adik-adik sehingga mereka tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, Rahab kemudian memberitahu kepada 2 pengintai itu untuk pergi dan bersembunyi di pegunungan selama 3 hari. Supaya apa? Supaya tidak bisa ditemukan oleh orang-orang pengejar suruhan raja itu. Nah, Rahab dan 2 orang pengintai itu saling berjanji untuk saling melindungi adik-adik. Tidak memberitahukan kepada orang lain tentunya ya. Dan jika bangsa Israel sudah menduduki kota Yeriko, Rahab meminta kepada 2 orang pengintai itu supaya ia dan seluruh keluarganya diberi kebebasan untuk hidup.
Akhirnya 2 orang pengintai tersebut menyuruh Rahab untuk memberi ikat di jendelanya dan mengumpulkan seluruh keluarganya di rumahnya Rahab itu. Kemudian Rahab menurunkan 2 orang pengintai tersebut menggunakan tali, adik-adik. Nah, 2 orang pengintai itu turun melalui jendela rumahnya Rahab. Nah, jadi adik-adik, tahukah kalian bahwa rumah Rahab itu berada di tembok kota atau tembok yang membentang melindungi dalamnya kota Yeriko tersebut. Jadi ada tembok yang mengelilingi. Nah, Rahab itu tinggal di tembok kota itu. Jadi jendelanya pun agak tinggi ya adik-adik. Mereka harus turun menggunakan tali. Setelah 3 hari lamanya bersembunyi di bekundungan, 2 orang pengintai itu turun dan menyeberangi sungai Yordan. Lalu mereka segera menemui Joshua. Nih, apa kata mereka ya adik-adik? Kata 2 orang pengintai itu kepada Joshua, Joshua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Penduduk negeri itu tidak berani, mereka takut dan gemetar menghadapi kita. Ini ada di ayatnya Yosua 2 ayat 24. Ya. Nah, adik-adik, Joshua, terus 2 orang pengintai, terus Rahab ini, mereka adalah orang-orang yang terpilih dan sudah ditentukan Tuhan untuk melaksanakan rencana Tuhan yang besar bagi misi keselamatan umat manusia. Sehingga apa? Sehingga adik-adik, dia juga semuanya yang percaya kepada Tuhan diselamatkan melalui Tuhan Yesus. Dan pasti Tuhan menyertai mereka semua ya. Rahab, Joshua, dan 2 orang pengintai ini. Rahab, dia berhasil melindungi dan memelihara 2 pengintai tersebut agar tetap aman. Ia menjadi pelindung yang handal dan bijaksana. Meskipun adik-adik, meskipun Rahab ini dianggap orang berdosa, tetapi dia percaya kepada Tuhan dan percaya kepada kehendak Tuhan, dan dia memiliki hati yang tulus untuk membantu dan menolong sesama. Makanya Tuhan pakai Rahab ini ya. Nah, 2 orang pengintai ini, mereka menyampaikan berita kebenaran kepada Joshua adik-adik. Mereka tidak takut dan tidak gentar. Mereka pemberani karena mereka percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Mereka percaya akan janji Tuhan. Mereka optimis, mereka kuat, mereka pantang menyerah. Mereka berani loh adik-adik. Nah, semua mereka lakukan untuk membantu orang-orang, bahkan bangsanya yaitu bangsa Israel. Mereka semua berani mengorbankan jiwa dan raga mereka semua untuk menyelamatkan banyak orang adik-adik. So adik-adik, Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk Kak Dia, Kak Andrea, dan adik-adik semuanya. Dan pasti membuatnya berhasil. Tunggu dulu. Tergantung hati seperti apa yang kita miliki ya adik-adik. Nih, 1. Hati yang harus kita miliki adalah hati yang percaya kepada Tuhan dan kehendaknya dan yakin akan janji Tuhan. Terus yang kedua, hati yang bijaksana. Yang ketiga, hati yang tulus mau membantu dan menolong. Yang keempat, hati yang mengasihi sesama. Kak Dia yakin dan percaya nih, adik-adik pasti memiliki hati yang seperti itu. Dan sehingga pastinya keberhasilan itu ada di pihak adik-adik semua. Amin. Amin. Yeay. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sungguh Engkau baik di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, terima kasih buat hati yang sudah Engkau ubah Tuhan. Buat hati yang kami boleh mengasihi, hati yang tulus, hati yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat hati ini Tuhan, Engkau menjamah setiap kami semua, anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi biji mata Tuhan, yang Tuhan sangat menyayangi kami. Tuhan berkati juga kami dalam setiap langkah hidup kami,
sehingga keberhasilan mengikuti kami. Berkati juga kedua orang tua kami Tuhan. Kami menyerahkan doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. God bless you adik-adik. Sampai jumpa. Dan Tuhan Yesus memberkati.